Satu ketika berdua lagi diskusi masalah rizki. Ujar Imam Syafi'i, rizki itu didapat melewati kasbiyah, yaitu dengan usaha ikhtiar. Ujar Imam Malik, kada wahai muridku, rezeki itu sudah ditetapkan, tanpa diusahakan pun dengan wahbiyah itu bisa didapat. Ada perbedaan pendapat mengenai masalah ini. Singkatnya, antara murid dengan guru walaupun beda pendapat tidak ada gontok-gontokan, nggak ada. Ada kayak orang wahai ini beda pendapat lalu bakalahi bacakot. Jamaah. Ini loh murid lawan imam, murid lawan guru, beda pendapat, kada masalah. Boleh Imam Syafi'i menerima pendapat gurunya dan gurunya pun Imam Malik itu menerima pendapat muridnya itu Imam Syafi'i. Boleh Imam Syafi'i di tengah jalan bertamu lawan orang tua yang sedang mengangkat kurma sekarung. Tepeper si orang tua nih mengangkat kurma. Kasihan Imam Syafi'i lalu memaraki, nih ulun bantuin nah mengangkatkan ini kurma ke rumah pian. Ujar sini nih, jangan repot-repot anak muda, sini nih kada tahu bahwasanya yang datang nih Imam Syafi'i. Ujar si Imam Syafi'i, begini nek, ulun kebetulan sejalan dengan pian, kada apa-apa ulun angkatakan sekalian. Ujar si neneknya, kada merepotkanlah, kada. Diangkatkan oleh Imam Syafi'i itu kurma yang sekarung tadi sampai ke rumah Nini hendak memberikan hadiah karena sudah dibantu oleh Imam Syafi'i. Mambil sidin ke kurma itu, buat sidin ke kantong plastik halus, dijulung ke Imam Syafi'i. Setelah dapat sekantong kurma, sekantong plastik halus kurma, tak ingat pembahasan tadi dengan guru sidin Imam Malik, yaitu Imam Syafi'i tak ingat lawan Imam Malik guru sidin. Babulik membawa kurma tadi kepada guru sidin yaitu Imam Malik. Sampai ke rumah Imam Malik, Imam Syafi'i mengatakan, nah wahai guruku, buktinya bahwasanya rezeki itu didapat melewati kasbiyah. Tadi aku mengangkat kurma sini nih, boleh aku dikasih rezeki daripada usahaku mengangkat akan itu kurma sekarung. Ujar Imam Malik, hadang dulu santai, ini kurma gasan apa dimakan kah, gasan membahas saja kah? Ujar Imam Syafi'i, gasan dimakan lah, kita makan tuntung habis makan. Nah ujar Imam Malik, wahai muridku, ketahuilah ujar ikam tu bujur dan ujarku pun bujur. Ikam makan kurma hasil dari usaha ikam, aku makan kurma hasil dari usaha ikam, bukan usahaku. Jamaah, paham lah pian? Imam Malik mengatakan, nah aku makan kurma bukan karena usahaku tapi karena usaha ikam. Nah Imam Malik menceritakan tentang orang yang berada di maqam tajrid, Imam Syafi'i menceritakan tentang orang yang berada di maqam asbab. Yang berada di maqam asbab kada salah, yang berada di maqam tajrid pun kada salah kalau dua maqam ini ya kah ditempatkan oleh Allah atas kehendaknya, bukan menempatkan diri atas nafsunya. Yang mana diantara contoh orang yang sudah berada di maqam tajrid tergiur dengan talbisul iblis, yaitu godaan iblis, hasutan iblis. Orang ini sudah berada di maqam tajrid, datang-datang itu iblis, bapak ikam di pasajadahan aja, ibadah aja, baik begawi itu. Bapak ikam di maqam tajrid, bahasanya seperti itulah. Tapi iblis menghasut dengan bahasa yang paling halus, sehingga samar-samar susah untuk membedakan antara ini bujur atau kada, sama seperti samut hitam berjalan di atas batu hirang di tengah malam. Nah kayak apa tuh biar membedakan? Ya kah? Munyak tanpa ilmu bingung apakah ini hasutan iblis ataukah ini memang benar-benar karunia Allah. Hingga akhirnya orang yang kena hasutan iblis tadi, hasutan syaitan, ilah bapakku di pasajadahan beko bagawi, umpama sidin ini sudah asik sibuk dengan ibadahnya, dengan pondok pesantrennya, dengan mengajarnya, umpama datang-datang kawannya, jakai kamu usaha tuh empat lawan bos anu tuh berbisnis,
Lalu ulama ini, guru ini yang sudah berada di maqam tajrid, ya kan? Yang bisi pondok diamanahkan, bisi majelis diamanahkan, ya kan? Karena tergiur dengan bisnis, haro pondoknya tabangkalai, ya kan? Majelisnya tabangkalai, sibuk berbisnis. Pas bisnisnya anjlok, pondoknya bukahan santrinya, jamaah majelisnya hilangan. Kenapa? Karena tadi memaksakan pindah yang bukan di makomnya. Bukan berarti tidak boleh, tapi karena itu sudah menjadi ketetapan Allah bagi dirinya. Artinya orang ini sudah diamanahkan oleh Allah jalannya di sini, lalu melirik jalan orang yang di sana. Padahal jalan di sini sudah ada jalan yang dimana Allah memberikan kepadanya untuk sampai kepada Allah. Tapi karena dia tergiur dengan jalan yang di sana, coba-coba pindah ke sana. Akhirnya jalan yang sudah bagus hancur oleh tergiur dengan jalan yang di sana. Nah, masuk kepada maqam asbab. Orang yang berada di maqam asbab, apa itu maqam asbab? Annal asbab hiya kullu ma yusalu ila ghardid dunyawi. Yaitu sesuatu yang menyampaikan kepada hajat dunianya, di mana dia mendapatkan jalan kemudahan ibadah itu melewati gawian, usaha. Atau bahasanya begini, orang yang berada di maqam asbab itu dia mendapatkan kecukupan ibadahnya melalui gawian ataupun usahanya. Sedangkan orang yang berada di maqam tajrid itu dalam rangka mencukupi keperluan ibadahnya, dia telah dicukupi oleh Allah. Ada perbedaan. Yang satu makomnya wahbiyah, yang satu makomnya kasbiyah. Wahbiyah pemberian tanpa usaha, yang satu diberi dengan harus usaha. Allah yang pilih itu, bukan kita yang bisa memilih. Allah yang pilih itu. Nah, sidin yang berada di makam asbab, begawi, alhamdulillah sudah dapat pencaharian setiap bulan, tercukupi, alhamdulillah, gesan anak sekolah kawa, gesan makan kawa, alhamdulillah, iya kah? Dan sidin punya tanggungan, mau kadamu harus begawi, iya kah? Dan sidin kada punya warisan, mau kadamu harus begawi, iya kah? Ini berada di makam asbab. Nah, begawinya orang ini, iya kah, untuk mencukupi keperluan ibadahnya, dan dia berada di makam asbab dengan yang benar. Tapi setelah dia sudah tahu bahwasanya dirinya itu berada di makam asbab, lalu melihat tuan guru duduk di pasajadahan, nyaman aja di tuan gurunya, di pasajadahan aja, kawa tulak umrah tiap bulan, kawa hendak kesana kemari, bisi mobil, bisi rumah, bini 4 pulang, ujar, ya kah? Tak lihat di makom itu, lalu kadu sagina ko begawi hendak kayak ustaz aja dah di pasajadahan. Tak ada lagi begawi, tinggalkan sini gawian. Akhirnya 4 juga beramal, amalan ustaz diamalkan. Sekalinya kada sugih-sugih, ya kah? Kada sugih-sugih, gawian yang ditinggalkan hancur. Mental untuk masuk ke makam tajrid memang kada ada, hancur anjlok. Lalu berucap di dalam hati, ya Allah, ulun sudah beribadah lawan pian, kenapa ulun kada dapat napa-napa? Semalam ulun tapi beribadah kayak ini, nah ada aja rezeki pas beribadah, lalu Tuhan disalahkan. Nah, ini kita harus memahami Bapak Ibu. Jadi kita ini ada dua bagian, ada yang berada di maqam asbab, ada yang berada di maqam tajrid. Ketika kita sudah berada di maqam asbab, jangan melirik orang yang berada di maqam tajrid. Dan ketika kita berada di makam tajrid, jangan pernah melirik orang yang berada di makam asbab. Sang legendaris Rhoma Irama menjadi dikenal dengan Raja Dangdut karena kada pernah melirik lagu pop. Bujur ada. Jaka dulu tuh Rhoma Irama lagi tenar-tenarnya, masyhur-masyhurnya sampai wahini lah. Dengan soneta grupnya, lalu pindah aliran musiknya ke pop, maka tidak ada gelar Raja Dangdut.
Ini prinsip Bang Roma. Dengan dangdutnya dia mendapatkan ikon raja dangdut dan tidak pernah tergiur dengan makam pop, tidak pernah tergiur dengan makam rock. Ada lagi pedagang di Matapura, apa namanya mereknya, brandnya tuh, roti Enong, iyalah Haji Enong. Nah, Haji Enong, ulun ini dapat kisah langsung dari kawan ulun yang rumahnya parak lawan Sidin. Itu Haji Enong waktu mau olah bolu masih sakit-sakitnya, iyalah. Dipadahi oleh keluarga, papai kamu olah bolu jaka yang lain aja usaha. Ujar Haji Enong, ini pang sudah kebiasaanku yang diberi Tuhan. Dah aku ini aja berjual itu tatarusan sampai akhirnya punya brand. Begitulah hidup Bapak Ibu. Kalau kita sudah ditetapkan oleh Allah di makam asbab, jangan pernah melirik orang yang berada di makam tajrid, kecuali ketika kita sudah disampaikan oleh Allah untuk masuk ke makam tajrid. Dari makam asbab tadinya kita begawi-begawi, pas masa pensiun berarti Allah sudah menetapkan pian berada di makam tajrid untuk tidak lagi memikirkan gawian. Anak sudah gonolan, anak sudah berusaha, ya kan? Apalagi bicara duit ke sana Pak? Mikir mati aja lagi, bahasanya orang kita Banjar, mikir mati aja lagi. Nah itu kan hendak Allah menyampaikan pian dari makam asbab naik kepada makam tajrid. Bukan keinginan pian, bukan hawa nafsu pian. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah wa athabakumullah, kita ambil lagi contoh. Tadi fungsi kita dijadikan oleh Allah adalah untuk menyembah. Jadi orang yang berada di makam tajrid adalah orang yang menyembah Allah tanpa melewati ikhtiar mencari fasilitas dalam sarana prasarana untuk menyembah Allah. Orang yang berada di makam asbab itu dia menyembah Allah, mencari untuk keperluan menyembah Allah melewati usaha ikhtiar. Ini orang fungsinya, tujuannya sama, yaitu untuk menyembah Allah walaupun makamnya berbeda. Handphone, ampun ulun Samsung, ampun pian umpama iPhone, ampun yang lain Mito, apa mereknya? Ada lagi Mito lah. Nah, beda merek handphone, tapi fungsinya apa? Handphone sama, nelpon. Kita beda makom, iya, tapi fungsi tujuan Allah jadikan kita perbedaan ini adalah sama, untuk menyembahnya. Jangan dijadikan alasan kena nyaman kayak Sidin beribadah terus kami begawi ini kada dapat napa-napa. Kata siapa? Pian begawi dapat nilai pahala. Kalau gawian pian bujur. Pian niatkan untuk mencari nafkah, pian niatkan untuk bisa naik haji, pian niatkan menabung gasan sekolah anak, dapat pahala pian begawi. Walaupun pian kada kawa sembahyang tahajud seperti orang yang berada di makam tajrid, oleh kesibukan pian untuk mencukupi kebutuhan keluarga, pahala yang didapat oleh orang yang melakukan tahajud pian dapatkan juga, tapi gawiannya harus bujur. Makanya kata Nabi, wali bukan semata yang berada di pasajadahan saja. Ada wali yang berada di pasar. Siapa? At-tajirus saduq, kata Nabi. At-tajirus saduq, bukan ujar ulun lah. Wong kada percaya Nabi wala iyadzubillah. At-tajirus saduq itu akan dikumpulkan ma'an nabiyyin wasyuhada, ma'an nabiyyin wasyuhada wassalihin. Pedagang jujur itu setara nanti dikumpulkan dengan para nabi, para syuhada dan para soleh. Asal jujur. Pembisnis jujur dapat makom nanti setara dikumpulkan dengan para nabi dan para sholihin. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah,
disebutkan lagi di dalam kitab Syarah Hikam ini untuk memahami orang yang berada di makam asbab yang bujur, gawiannya itu yang bagaimana. Al-insanu 'alal ghazbi arba'atu khisalin. Manusia yang berada di makam kasbiyah atau di makam asbab itu ada 4 kategori. Yang pertama, mayyar rizqa minallahi ta'ala wa minal kasbi fahuwa musyrikun. Orang yang memandang rezeki itu dari Allah dan juga dari gawiannya, disamakannya nih. Biarnya rezeki ini aku dapat karena gawianku. Di situnya kadang-kadang menyambat dari Allah, dari gawianku, dari Allah, disamakannya. Maka menyamakan daripada Allah sama namanya musyrik. Jadi begawi jangan pian sambat, itu adalah jalan untuk mendapatkan rezeki, tapi adalah jalan untuk menjemput rezeki. Dapat lawan menjemput beda. Kalaunya mendapatkan berarti kadada sebelumnya. Kalau menjemput sudah ada rezekinya, yang memberi siapa? Allah. Harus bisa menempatkan akidah dalam masalah meyakini rezeki itu datangnya adalah murni daripada Allah, yang mana kita disuruh untuk menjemputnya melewati usaha. Ini kelompok pertama. Kelompok yang kedua, mayyar rizqa minallah wa la yadri ayyu'tiyahu amla fahuwa syakkun aw munafiqun. Orang ini menyangka, mengira atau berpendapat rezeki itu ujarnya daripada Allah, tapi inya kada tahu bahwa yang memberi itu Allah atau kada, ada keraguan. Ujarnya ini rezeki dari Allah, tapi bisa kada. Akhirnya ada keraguan di dalam hatinya bahwa rezeki itu bukan dari Allah, maka ini termasuk golongan munafiqun. Naudzubillah. Yang ketiga, mayyar rizqa minallah wa la yuaddi haqqahu wa ya'sillahu li ajlil kasbi fahuwa fasiqun. Yang ketiga ini pun kada baik. Orang ini menyangka rezeki itu memang dari Allah, tapi kada pernah mensyukuri itu rezeki dengan taat kepada Allah. Rezeki dari Allah, ya yakin, bukan dari gawian, ya belajar tauhid, mantap. Tapi sayang, rezeki yang inya dapatkan tadi daripada Allah, Allah berikan rezeki kepadanya, ia gunakan untuk maksiat kepada Allah, maka ini termasuk golongan fasiqun, orang fasik. Nah yang keempat nih yang selamat. Nah ini harus kita dudukkan hati kita bujur-bujur supaya kita itu dapat rezeki, menjemput rezeki itu dengan sebujur-bujurnya menurut akidah yang selamat. Mayyar rizqa minallahi wahdah wa akhraja haqqahu wa la ya'sillah li ajlil kasbi fahuwa mu'minul mukhlis. Dan orang yang berpendapat rezeki itu daripada Allah semata dan ia menunaikan hak Allah dan tidak menjadikan rezeki Allah itu dengan maksiat kepadanya, fahuwa mu'minul khalis, dan inilah yang disebut dengan orang yang beriman khalis. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi kita yang berada di makam asbab, begawi, silahkan, kita disuruh oleh Allah. Ulun ambil lagi contoh. Ujar ulun, rasanya suah ulun sampaikan di sini atau di majelis yang lain. Mun kita tuh ke rumah sakit, tujuan ke rumah sakit apa? Untuk apa? Jamaah, untuk sehat. Mun pian garing ke rumah sakit, tujuan untuk apa? Untuk sehat. Bawa obat. Untuk bawa obat. Bawa obat itu untuk apa? Sehat, ya. Ya kalah.
Munnya pian berobat ke rumah sakit tujuannya untuk sehat, masuk ke rumah sakit habis duit kada sehat, kecewa kada pian? Kada kecewa. Maka tujuannya untuk sehat tadi. Nah, berarti tujuannya ke rumah sakit hanya untuk menjalankan perintah Allah, di mana Allah nyuruh kita berikhtiar apabila sakit berobat. Tapi apabila kita itu ke rumah sakit tujuannya hanya semata untuk sehat, jamin duit habis keluar sehat kada didapat, kecewa. Dan akan timbul dalam perasaan, ya Allah, ulun habis sudah berikhtiar, duit habis, hutang, jual tanah, tapi kada sehat-sehat, akhirnya menyalahkan Allah. Kenapa? Karena tujuan untuk berobatnya salah. Sama kayak pian begawi. Tujuan pian begawi untuk apa? Untuk sugih, salah. Kenapa jadi salah? Munnya pian begawi mati-matian kada sugih, kecewa kada? Kecewa. Karena tujuan begawi pian untuk sugih. Tapi kalau pian begawi semata menjalankan perintah Allah, Allah yang suruh pian begawi, maka pian kada kecewa. Sugih kada sugih itu urusan Allah. Sembuh atau kada sembuh itu urusan Allah. Urusan kita apa? Melaksanakan perintah Allah. Karena kita berada di makam asbab, seperti begawi, laksanakan. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah wa athabakumullah, sudut pandang kita dalam masalah kita berada di makam asbab itu pada subuh hari ini insya Allah sudah mulai diarahkan oleh kalam hikmah Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari yang merupakan ilmu daripada Allah. Mudah-mudahan baik yang berada di makam tajrid ataupun yang berada di makam asbab, syukuri makam itu. Jangan pernah melirik makam yang bukan makam kita. Kayak pian bukan di makam seperti Pak Presiden, kita rakyat melirik makam presiden, kita menghayal aja tiap malam, nyamanlah jadi presiden, bisa naik mobil yang mewah, dikawal ketat, hendak kemana pakai pesawat kenegaraan, pokoknya nyaman menurut pandangan kita. Pas kita memaksakan diri yang bukan di makam kita, masuk kita di makam itu, jolong orang berkas, mau kam dah. Nah, permasalahan-permasalahan negara kada paham, hang, gila, stroke, nikmatnya di mana? Bukan makom kita, iya kah? Ada dulu kan kisah tukang beca tukar peran dengan tukang kantoran. Ya tukang beca, coba pang kita berhurupan, aku di kantor, ikam, supaya sama-sama merasakan. Ujar tukang kantoran, ayo. Si tukang beca duduk di kantor, si yang di kantor jadi tukang beca. Hari pertama sudah mulai dah heroik di dalam rasa. Ujar yang tukang beca, apang digawi ini kada paham kok. Ya kah? Komputer di hadapan kada paham. Yang diteken bingung jo yang mana diteken, membaca bisa membaca tapi kada paham maksud tujuannya. Ujung-ujungnya hancur usaha orang, bangkrut. Si tukang beca, si tukang kantor yang pindah tukang beca pang hanya meninjak 2 kali sudah ya, lain makomnya. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah wa athabakumullah, bukan berarti orang yang berada di makam tukang beca itu hina, dah. Bukan berarti juga orang yang berada di makam kantoran itu mulia, dah. Orang yang mulia adalah ketika dia paham perannya itu adalah untuk sebagai sarana penghambaannya kepada Allah. Baik tukang beca, baik tukang kantoran, apabila dia bisa menjadikan profesinya, gawiannya itu sebagai sarana prasarana untuk menyembah Allah, selamat. Tapi apabila tidak, walaupun dia itu adalah presiden, tingginya pangkatnya, tapi salah dalam menjalankan jabatannya, dihukum, dipertanggungjawabkan, bahkan lebih gonol dosanya, lebih gonol pertanggungjawabannya daripada tukang beca. Ya, semakin tinggi jabatan, semakin besar tanggung jawabnya. Semakin tinggi pangkat kewalian, semakin besar ujiannya.
Jangan biar kira nyaman Ustaz kami anda kayak Nabi Muhammad. Jangan kayak Nabi ya, jadi orang soleh aja kita tuh masih berusaha untuk terus menjadi orang soleh. Bukan berarti kita itu kada mencontoh Nabi. Kita mencontoh Nabi bukan untuk jadi Nabi. Iya kan? Karena itu bukan makam kita. Kita mencontoh Nabi untuk bisa mengikuti Nabi. Kan kayak itu bahasanya. Jangan sampai aku mencontoh Sidin supaya jadi Sidin. Kada kawa Sidin ya Sidin, kita ya kita. Ulun waktu meninggal Abuya, almarhum Abuya, ada orang mengucap walat ikamkah menggantikan Abuya? Degup dalam hati ulun. Ulun jawab Abuya kada kawa digantikan. Ulun hanya menarusakan. Abuya tetap Abuya, ulun ya ulun. Kada kawa menggantikan makam Sidin. Sidin ya ulun. Ulun hanya menarusakan. Masya Allah. Maka orang yang berada di makam wali abdal itu kan ujiannya berat. Sebelum dia naik kepada makam wali qutub. Di antaranya almarhum Abah Guru kita sekumpul, waktu beliau masih berada di makam wali abdal, kata wali yang lain, bukan kata ulun ada wali lah, kata ulama-ulama yang setaraf dengan Sidin. Itu ada mengatakan bahwa ketika Abah Guru masih berada di makam wali abdal, Abah Guru ujiannya kada bisi anak. Setelah bisi anak baru naik ke makam wali kutub sama almarhum Abah Guru Zuhdian Nur. Ya lah. Itu kata mereka, bukan kata ulun. Mereka yang setaraf dengan para wali. La ya'riful wali illal wali. Kita hanya tahu tanda-tandanya. Yang bisa mengetahui wali hanya adalah wali. Yang diberikan oleh Allah keilmuan untuk memaham siapa yang setaraf dengannya. Jadi Abah Guru Zuhdian Nur, Allah yarham rahmatan wasi'ah, mudahan sini dapat rahmat dan diangkat terus derajat beliau di sisi Allah dan di sisi kekasih kita, kekasih Allah itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana kata mereka para wali yang ulama-ulama luar biasa bahwa Abah Guru Zuhdi itu tidak punya anak karena beliau masih berada di makam wali abdal. Karena di antara tanda orang itu berada di makam wali abdal adalah tidak punya anak sebelum sampai kepada makam wali kutub. Wali abdal ini sudah tinggi, seorang waluh. Masya Allah. Nah, ibu jamaah rahimakumullah wa athabakumullah. Dan mereka menginginkan naik kepada makam wali kutub kada kawa dengan usaha, tapi dengan ketetapan Allah sebagaimana dalam pembukaan manaqib Tuan Syekh Muhammad Seman, Ahmadu man istafa min ibadihi man syaa bil wilayah. Aku memuji Allah yang mana Allah memilih akan orang yang dikehendakinya menjadi wali Allah. Kita kada kawa jadi wali Allah, umpama kada sampai makam wali Allah, ditetapkan oleh Allah makam untuk mencintai wali, itu kan sudah untung. Ditetapkan oleh Allah makam seperahu, semobil, sebis dengan wali, itu kan untung. Alhamdulillah. Kun aliman, ujar Nabi, jadilah orang alim. Kada kawa ustaz, kamu jadi orang alim sudah tua, kada kawa lagi pondok pesantren. Au muta'aliman, atau belajar, belajar gin juga kada kawa juga ustaz kayak orang. Buka kitab, gitir-gitir membaca kada bisa, mendobit kada bisa. Mungkin itu ujar Nabi, au mustami'an, jadi pendengar barang. Aduh ustaz, telinga tuli sudah. Ya tah. Sibuk yo ustaz aja ada urusan yang digawi, kada sawat mendengarkan pengajian ilmu agama ustaz. Tapi Nabi kada sampai di situ, au muhibban, jadi mencintai orang yang menuntut ilmu barang, mencintai orang yang alim barang, mencintai orang soleh barang. Nah Nabi mengatakan, mun kada kawa jadi orang alim, jadi orang yang belajar barang, kada kawa jadi orang belajar, jadi orang yang mendengarkan barang, kada kawa juga menjadi orang mendengar, jadi mencintai barang, orang yang mencintai orang yang tiga di atas. Masya Allah. Wala takun khamisan, dan jangan jadi orang yang kelima. Fatahlik, maka celaka kata Nabi. Nah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah wa athabakumullah.
Sudah lewat isyraq, masya Allah kada melihat lagi ulun. Minta halal minta ridho kelewatan waktunya. Nggih, ini dikasih waktu langsung aja isyraq nggih. Minta halal minta ridho zahir dan batin, mudah-mudahan ada manfaatnya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwwun